Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Iya, kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Kita coba sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah ada yang tahu nama Bu Guru siapa? Iya, Guru akan mengenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Bu Asi. Dan Bu Asi akan ditemani teman Bu Asi, namanya Pak Satrio dan juga Bu Firda. Siapa? Iya, oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar kita ditambah lagi pinternya, ditambah lagi kecerdasannya, dan juga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya siapa temannya yang tidak hadir hari ini. Apakah temannya ada yang tidak hadir hari ini? Oke, ternyata hadir semua. Alhamdulillah, kita harus mengucapkan syukur karena kita sudah diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini adalah materinya adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke. Yang mengolah makanan ke tubuh kita. Iya, dari mana ya kita setiap hari makan? Mengunyah menggunakan gigi, menggunakan mulut. Lalu makanan itu masuk kemana ya? Iya, ke kerongkongan. Lalu kemana lagi? Ke perut. Iya, di dalam perut itu yang mengolah makanan kita apa ya namanya? Ada yang tahu? Oh tidak, oke. Setelah ke perut, terus kemana? Iya, oke, pinter, hebat semuanya. Penjelasan dan materinya tentang sistem pencernaan pada manusia akan dijelaskan oleh Pak Satrio. Dan tugasnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Firda. Tetap semangat teman-teman dan jangan bosan. Tetap menyimak video kali ini dari Bu Guru Asi dan Bu Guru Firda dan juga Pak Satrio. Oke, video penjelasan dari materi hari ini akan dijelaskan Pak Satrio. Selamat menyimak, didengarkan, dan selamat menonton. Nah, terima kasih Bu Asi. Sekarang Bapak akan melanjutkan dan menerangkan tentang keseluruhan dari sistem pencernaan. Nah, tapi sebelum itu, pencernaan manusia itu ada dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik itu terjadi di mulut dan di lambung. Nah, fungsi dari pencernaan mekanik itu adalah untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi ini dilakukan oleh enzim-enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Pencernaan makanan secara kimiawi ini dilakukan di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Nah, tujuan dari sistem pencernaan secara kimiawi ini agar sari-sari makanan itu dapat mudah dicerna oleh tubuh. Oke, sekarang kita lanjut pada sistem pencernaan yang pertama.
yaitu adalah rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu ada dua sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan yang terjadi secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh gigi yang dibantu dengan lidah. Nah, gigi itu berfungsi untuk memotong makanan menjadi kecil-kecil dan menghaluskan makanan. Nah, lidah juga berfungsi juga memiliki tiga fungsi. Yang pertama, mengatur letak makanan. Yang kedua, membantu menelan makanan. Dan yang ketiga, mengecap rasa makanan. Rasa yang bisa dirasakan oleh lidah ada rasa manis, pahit, dan asam, dan juga asin. Itu tadi sistem pencernaan secara mekanik. Tapi masih ada lagi, di dalam mulut juga terjadi sistem pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase atau petialin. Nah, enzim amilase atau petialin itu dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah itu menghasilkan enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, apa sih enzim amilase itu? Jadi enzim amilase atau petialin itu mengubah makanan menjadi glukosa. Nah, itu makanya ketika kalian mengunyah makanan atau mengunyah nasi akan berubah menjadi manis. Nah, setelah melalui mulut, kemudian makanan masuk melalui kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada gerakan yang terjadi, yaitu gerakan peristaltik. Nah, apa sih gerakan peristaltik itu? Gerakan peristaltik itu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, panjang kerongkongan ini adalah kira-kira itu kurang lebih 20 cm hingga mengarah atau menuju ke lambung. Nah, di lambung ini juga terjadi dua sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, sistem pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung, sedangkan sistem pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, enzim apa saja yang dihasilkan oleh lambung? Yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin berfungsi untuk memadatkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida ini berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk atau menjadi satu dengan makanan. Nah, kemudian organ pencernaan yang berikutnya itu menuju ke usus halus. Nah, ini usus halus sampai ke sini. Nah, jadi usus halus itu merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yang panjangnya itu 6 hingga 7 meter. Di sepanjang usus halus itu menghasilkan enzim. Nah, enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus itu adalah enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase. Nah, yang pertama tadi ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga ada enzim laktase yang berfungsi untuk menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktus. Pada usus halus ini terjadi proses penyerapan makanan. Sari makanan yang ada di usus halus itu diedarkan, diserap melalui pembuluh darah kapiler usus dan diserap dan kemudian diedarkan ke seluruh pembuluh darah. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah,
Di dalam usus 12 jari ini pencernaan makanan terjadi secara kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh getah empedu dan pankreas. Nah, getah empedu dan getah pankreas, getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak, sedangkan getah pankreas itu memiliki dan menghasilkan 3 enzim. Yang pertama ada enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase itu berfungsi untuk mengubah enzim amilase itu sama seperti tadi ketika di pencernaan mulut. Enzim amilase itu berfungsinya sama dengan yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, yaitu mengubah zat tepung menjadi gula. Kemudian yang kedua ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, setelah melewati usus 12 jari, kemudian makanan sampai pada usus kosong. Nah, makanan akan diurai melalui protein dengan enzim tripsin. Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan itu akan diurai oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Setelah hancur dan lumat, makanan menuju ke usus penyerapan. Nah, disinilah usus penyerapan berupa jonjot-jonjot, terdapat ujung pembuluh darah. Nah, ini ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah itulah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh, ke seluruh tubuh. Kemudian setelah melewati usus penyerapan, kemudian makanan akan melalui usus besar. Tapi sebelum itu, sebelum melewati usus besar ada perbatasan antara usus besar dan usus halus. Nah, itu dinamakan oleh usus buntu, dan yang kecil ini itu dinamakan dengan apendis. Usus buntu ini berada di bawah usus besar. Nah, ini usus besar, jadi ada di bawahnya usus besar dan berbatasan dengan usus halus. Jadi itu kenapa tadi Bapak bilang sebelum melewati usus besar terdapat batasan antara usus halus dan usus besar. Nah, perbatasan itu dinamakan dengan usus buntu. Dan di bawah usus buntu ini ada apendis. Nah, kemudian usus besar. Ada 3 bagian dalam usus besar, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di usus besar itu berfungsi untuk penyerapan air dan garam-garam mineral, serta pembentukan vitamin K. Nah, kemudian sisa makanan itu dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang ada di usus besar. Nah, bakteri tersebut dinamakan dengan bakteri Escherichia coli. Nah, kemudian hasil pembusukan yang dibusukkan oleh bakteri tersebut berupa bagian akhir dari sistem pencernaan adalah anus. Nah, bahan padat yang dihasilkan oleh pembusukan dengan bakteri tadi itu akan dibuang menjadi kotoran melalui anus, sedangkan gas akan dibuang berupa kentut, sedangkan sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Nah, cairan yang tidak berguna akan dikeluarkan dan dibuang melalui lubang kemih berupa air seni. Nah, demikianlah keseluruhan atau proses
masuknya makanan dalam sistem pencernaan, mulai dari masuk hingga keluar. Nah, sekarang hasil kesimpulan dari pelajaran ini akan disampaikan oleh rekan Bapak yang bernama Ibu Firda. Silakan Ibu Firda. Halo, di sini saya dengan Bu Firda akan membuat kesimpulan hasil belajar hari ini tentang proses pencernaan yang telah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Bapak Satrio tadi. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah makanan pertama kali masuk ke mulut. Di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan juga lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kemudian yang kedua yaitu makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke lambung. Kemudian yang ketiga di lambung. Makanan dicerna secara mekanis, dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim pepsin dan enzim renin, dibantu juga oleh asam klorida dan juga asam HCl. Yang keempat yaitu makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan yang ada di usus halus diserap menuju pembuluh darah kapiler usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Kemudian proses berikutnya yaitu sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Itu dia kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika kalian tidak ingin bertanya atau sudah paham dengan materi kita hari ini, di sini Bu Firda akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Coba kalian buka buku tema 3 halaman 17. Di sini tugasnya adalah kita membuat poster sistem pencernaan manusia. Jadi kita disuruh membuat poster pencernaan manusia yang panduannya ada di sini. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 orang. Jadi kalian pilih sendiri satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian bersama dengan teman sekelompokmu buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Jadi kalian di sini membuat sistem pencernaannya setiap organnya berbeda harus mempunyai warna yang berbeda. Nah, di sini kreativitas kalian itu yang dinilai sehingga hasil poster kalian bisa bagus, bisa dinilai dengan baik. Terus sebelumnya carilah informasi dari buku teks. Jadi kalian bisa mencari informasi melalui buku teks atau dari internet atau Google. Tuh, apakah dari tugas ini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa ya? Tentang kandungan sayuran. Jadi vitamin apa yang terkandung dalam sayuran serta zat-zat apa saja yang terkandung dalam sayuran. Pada bab selanjutnya kita akan mempelajari hal tersebut. Baik, karena pembelajaran hari ini telah usai, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai.